Selamat siang Pak Supri. Selamat siang Pak Yuli. Oke, matur nuwun rawuhnya. Nggih. Sebentar. Oke, lagi sibuk nggih? Mboten. Dan nggih. Ini teman-teman mahasiswa 50-an sudah hadir, belum hadir semua sih Pak. Ini sambil berjalan. Nggih. Monggo. Nggih, bisa dimulai Pak Supri? Monggo. Dimulai mawon Pak Nggih. Yuli. Monggo. Matur nuwun. Mbak Ayu, Saya izin dokumentasi nih Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Supriyanto selaku narasumber hari ini. Saya sebelum acara kegiatan hari ini dimulai, saya izin untuk dokumentasi kegiatan hari ini. Mohon Bapak-Bapak dan teman-teman semua yang bisa on cam, untuk on cam terlebih dahulu akan saya ambil gambarnya. Mohon untuk menggunakan backdrop yang sudah saya kirim di chat. Baik, untuk layar yang pertama ya, saya mulai. 1, 2, 3. Baik, untuk layar yang kedua. 1, 2, 3. Baik, untuk layar yang ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Silakan dari Pak Anto ada pengantar atau langsung Pak Supriyanto? nggih, saya dulu. Oke, siap, silakan. Nggih, Pak. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Supriyanto selaku narasumber dari PT Digital Era Vista Purwokerto, yang saya hormati Mbak Ayu dan rekan-rekan mahasiswa semua. Syukur alhamdulillah siang ini kita bisa hadir di forum daring dalam kondisi sehat walafiat. Yang pertama, saya atas nama dosen pengampu mata kuliah Recording in progress. Mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran Pak Supriyanto. Di tengah-tengah kesibukannya, saya kira mobilitasnya tinggi, sudah berkenan untuk hadir di forum ini, menghadiri undangan dari program studi ilmu komputer untuk sharing terkait dengan mata kuliah komputer dan masyarakat. Mata kuliah judulnya relatif masih umum Pak Supri, jadi ini mata kuliah yang gabungan antara teknis, jadi di semester 6 teman-teman pasca metodologi dapat mata kuliah ini, semester depan baru mulai magang. Jadi lebih berisi tentang berbagai implementasi komputer di dunia, baik di pemerintahan atau di dunia bisnis begitu. Saya kira kehadiran Pak Supri nanti bisa memberikan insight ke teman-teman. Hari ini eranya AI, bagaimana AI di tengah pertumbuhan AI di tengah perkembangan software, khususnya di sistem-sistem yang diterapkan di berbagai lembaga. Selain itu, saya kira pengalaman panjenengan terkait dengan pengelolaan software house dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan teknologi bisa disaring dengan teman-teman mahasiswa. Pak Supriyanto, saya kira waktunya ya biar enak kita batasi kurang lebih 1 jam. Silahkan untuk panjenengan share materinya. Nanti pasca itu kurang lebih 30 menit akan ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa. Saya kira itu. Kembali lagi terima kasih. Waktu kami serahkan ke Pak Supriyanto. Monggo Pak Supri. Baik, terima kasih Pak Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pimpinan dan jajaran di kampus Universitas Putra Bangsa, terutama yang saya hormati teman-teman di Fakultas di Prodi Ilmu Komputer ya Pak Yuli. Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih atas undangannya. Ini
luar biasa sekali. Sekitar 2 minggu yang lalu Pak Yuli nggih mengontak saya dan Oke. kemudian ngobrol-ngobrol. Sebenarnya sudah lama kenalnya Pak Yuli. Sejak saya di perusahaan lama, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah silaturahminya berlanjut dan kemudian alhamdulillah di kesempatan hari ini mohon izin sambil saya share screen gitu. Kesempatan hari ini alhamdulillah bisa bertemu kembali walaupun saya sekarang sudah di perusahaan baru. Nah, kebetulan kalau mata kuliahnya adalah komputer dan masyarakat, berarti komputernya adalah Pak Yuli dan teman-teman di kampus. Masyarakatnya saya. Ya, jadi hari ini meskipun ngeri-ngeri sedap judulnya ya, temanya, tapi insya Allah saya sebagai masyarakat sekali lagi, bukan sebagai ahli komputer, dan insya Allah mencoba untuk berbagi perspektif gitu dengan teman-teman semuanya. Mohon izin teman-teman semuanya, nanti kalau misalkan saya biasanya ngomongnya tuh cepet banget gitu ya, jadi kalau misalkan kira-kira terlalu cepat bisa di chat atau mungkin angkat tangan, kan ada fiturnya gitu ya, monggo di ini saja. Dan kepada moderator juga mungkin Ibu nanti nggak usah sungkan-sungkan kalau misalkan tidak jelas atau mungkin noise atau suara saya mungkin hilang, silakan diingatkan saja. Baik, teman-teman semuanya, ini untuk menegaskan bahwa saya masyarakat. Jadi saya ini lahir dan besar di desa, kemudian saat ini kebetulan saya sedang merintis sebuah startup baru namanya Devs di PT Digital Era Vista di Purwokerto. Sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, saya juga bekerja di sebuah startup yang berhasil mendigitalisasi lebih dari 500 sekolah dan pondok pesantren di seluruh Indonesia sejak pandemi 2021 ya sampai 2025. Nah, 2026 ini saya mulai menyiapkan sebuah startup sendiri seperti itu. Jauh sebelum itu saya sudah berkecimpung lah kurang lebih ya. Kebetulan bertemu dan berjodoh dengan teman-teman pergerakan literasi digital ya, dan waktu itu masih kementeriannya Kominfo yang sekarang jadi Komdigi. Nah, dulu saya juga menjadi bagian dari tim siberkreasi, kemudian juga pernah saya aktif juga di sukarelawan TIK Indonesia. Nah, kalau relawan TIK Indonesia sampai sekarang juga masih ada, dan kebetulan saya terakhir sebagai ketua bidang literasi sampai 2020. Setiap 4 tahun pengurusnya berganti. Sehingga kurang lebih saya bisa melihat lah landscape bagaimana teknologi dan komunitas atau masyarakat, lebih khususnya desa, karena saya lahir dan besar di desa seperti itu. Nah, sekedar gambaran buat teman-teman, 2012 itu kami menjadi bagian dari sebuah perjuangan domain internet namanya desa.id. Jadi kalau teman-teman sekarang di Kebumen atau mungkin di Jawa Tengah atau mungkin bahkan di seluruh Indonesia, desa.id itu sekarang sudah menjadi sesuatu yang wajib ya, setara dengan domain go.id. Kalau teman-teman tahu, domain pemerintah itu belakangnya extension domainnya adalah go.id. Nah, desa.id itu untuk pemerintahan desa sekarang. Sudah ada aturan dari Komdigi tentang itu. Saya menjadi bagian dari itu, pergerakan itu, sehingga dari tahun 2012 di mana teknologi internet masih di web 2.0 ya. Kalau sekarang sudah web 3 ya, dulu masih web 2.0. Itu peralihan dari website statis, kemudian teknologi-teknologi yang serba statis ke dinamis, ke sosial media, ke era sosial media. Itu peralihannya sekitar 2007 sampai 2009, 2011, 2012 itu puncaknya. Kemudian ke sini sudah jauh lebih berkembang. Nah, saya ada di pergantian itu. Jadi kalau Pak Yuli adalah senior di kampus, kalau saya memang lamanya tinggal di desa gitu. Jadi saya bersamai teman-teman desa.
Nah, yang dilakukan sekarang makanya juga nggak jauh-jauh dari desa, saya sedang mengembangkan semacam community OS. Ini bukan operating system yang seperti teman-teman pakai ya, Windows, Linux gitu atau macOS, bukan, tetapi lebih ke web dan mobile apps yang itu bisa digunakan untuk komunitas gitu. Dan tentu saja pakai AI untuk mengembangkannya. Oke, jadi ini langsung saja. Seperti yang mungkin teman-teman juga tahu, atau saya perlu konfirmasi, teman-teman ini berarti sudah semester berapa ya rata-rata? Semester Ada yang apa, Pak, bisa? rata-rata? Semester 6. 6. Semester 6. Ya. Berarti sebentar lagi mungkin skripsi ya? Atau Magang dulu. magang, Satu baik. semester. Nah, nanti Magang semester 8 baru skripsi. semester 8 baru skripsi. Wah, bagus. Jadi nanti teman-teman di dunia magang, di dunia industri ya, magang itu kan pasti masuk di dunia industri. Saya juga baru kebetulan tadi pagi kalau nggak salah ada salah satu mahasiswa yang dulu magang di kantor saya dari UPB. Dulu ada 4 orang. Salah satu skripsinya itu riset di proyek saya di Cash Academy waktu itu. Jadi saat ini katanya besok tanggal kalau nggak salah 14 atau 15 mungkin sidang skripsi dan masih hubungan baik sama saya. Alhamdulillah saya doakan semoga lancar. Nah, yang terjadi sebelum era AI itu yang di sebelah kiri teman-teman. Mungkin teman-teman bisa membacanya ya, tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Misalnya boilerplate yang manual. Jadi boilerplate itu setiap file codingan itu kan biasanya itu kan harus ada header, body, footer dan sebagainya gitu. Dan itu kan harus dilakukan atau harus ditulis secara manual di semua file. Bayangkan. Dan itu kalau dulu programmer zaman dulu tuh melakukan itu satu persatu ya, per file ya. Paling gampang sih copy paste, tapi ya tentu saja itu pun masih sering menjadi hal yang bikin malas programmer lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian debugging. Siapa di sini yang mungkin waktu awal-awal kalau ada codingan error itu nyari scrolling di Stack Overflow. Ya, ada apa enggak ya? Kalau dulu programmer milenial gitu ya, itu andalannya Stack Overflow dan YouTube gitu ya. Kalau ada bugs itu nyarinya di sana. Ya, maka kalau sekarang sudah enggak lagi karena AI itu sudah bisa membuat draft kode yang cepat, kemudian juga menelusuri masalah atau ngasih tahu bahkan masalahnya itu juga dengan cepat. Kemudian sebelumnya yang juga bikin males para programmer biasanya adalah membuat dokumentasi dari mulai filenya itu biasanya ada readme file, kemudian ada PRD, ERD gitu ya. PRD itu lebih ke urusannya itu biasanya itu terkait fitur ya. Ya, jadi PRD, kemudian kalau ERD terkait dengan database kan, entity relation diagram. Itu paling males banget kalau biasanya programmer itu apalagi nanti di perusahaan, teman-teman kalau bisa aja nanti tanya ini ada PRD-nya nggak ya gitu ya, ini ada ERD-nya nggak ya, bisa aja nggak ada, bisa aja nggak ada. Jadi dokumentasi teknis itu sering di skip ya kalau dulu. Kenapa? Karena nulis manual gitu, satu persatu ditulis fiturnya, didokumentasikan. Seperti mungkin kalian kalau ada mata kuliah bahasa Indonesia itu kan yang paling sulit atau yang paling malas dulu kan mengarang ya. Mengarang walaupun sudah dikasih tahu gitu, mengarang itu gampang gitu. Atau misalnya menulis berita aja, itu pasti teman-teman malas tuh. Walaupun tahu berita itu cukup 5W1H. Nah, sama dokumentasi teknis ketika kalian ngoding itu sebenarnya yang penting untuk ditulis adalah dokumentasinya. Bahwa aplikasi ini tuh tujuannya apa, fiturnya apa saja, ya, kemudian requirement-nya ya, apa yang harus ada itu apa saja. Dia pakai misalnya memilih bahkan menentukan database-nya mau pakai MySQL SQL atau Postgre ya, misalnya gitu. Atau bahkan misalnya kalian menyepakati ini mau pakai Laravel versi berapa atau mungkin platform yang lain ya gitu, misalnya kayak gitu. Itu penting didokumentasikan. Dulu repotnya itu manusia yang merasakan. Sekarang kita bisa mendelegasikan itu kepada AI.
Kemudian untuk kecepatan tergantung tim. Ya, kalau misalnya di saya sekarang itu timnya cuma ada 4 orang. Itu untuk kalau zaman dulu 4 orang untuk mengerjakan apa namanya pekerjaan atau untuk mengerjakan proyek itu pasti sangat sangat lambat gitu. Butuh orang banyak kalau dulu. Kalau sekarang enggak gitu. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah seperti yang teman-teman mungkin sekarang sangat hype ya, sedang demam-demamnya vibe coding. Ini istilah yang sebenarnya juga terdapat kalau saya dan teman-teman biasanya di beberapa forum em, itu masih ada perdebatan antara istilah vibe coding dengan vibe engineering. Karena eh, vibe coding yang dimaksud itu biasanya itu adalah dilakukan oleh orang-orang seperti saya yang awam, orang yang tidak belajar ilmu komputer, informatika gitu ya, tidak belajar, tapi ingin memiliki aplikasi, ingin mengembangkan aplikasi, lalu mengandalkan AI untuk mendevelop itu. Itu sebenarnya yang disebut vibe coding. Tapi kalau teman-teman sebagai programmer atau sebagai mahasiswa ilmu komputer gitu, informatika, sebenarnya bukan vibe coding, lebih ke vibe engineering istilahnya yang tepat. Nah, meskipun ya tentu saja untuk karena sudah terlanjur populer vibe coding ya sudahlah gitu ya. Tapi yang penting teman-teman untuk apa difahami, teman-teman harus ada shifting mindset karena biasanya coding itu difahami sebagai menulis kode. Nah, sekarang dengan adanya AI, itu kita mengarahkan AI untuk menulis kode. Ibaratnya kita adalah, misalnya kita naik mobil gitu ya, kita itu navigator dan AI adalah supirnya. Tapi kita navigatornya, bukan lagi kita drivernya. Kurang lebih seperti itu teman-teman gambarannya. Ini penting kenapa? Karena jangan sampai kita itu justru, apalagi nanti ada di bagian-bagian akhir itu, disasarkan gitu. Jadi AI bisa bikin kode-kode atau codingan kita tuh nyasar. Kita pengennya misalnya fiturnya ada 10, ya jadi 10. Cuma kok nggak nyambung ya gitu. Nah, itu tuh bisa terjadi teman-teman. Jadi jangan jangan menganggap AI itu benar 100%. Itu dari awal sudah salah gitu ya. Makanya kemudian tahapannya adalah pertama memahami arsitekturnya. Sebelum coding pastikan teman-teman itu punya draft tadi itu, ada PRD, ada IRD. Atau walaupun misalnya bingung mau bikin PRD-nya gimana ya, ya sudah prompt tapi untuk menyiapkan dokumen-dokumen itu. Istilahnya itu prompting sprint 0. Biasanya kan kalau programmer itu ada sprint 1, sprint 2, sprint 3 gitu. Ini tahapan-tahapan codingannya. Nah, sekarang ketika ada AI, ada sprint 0, yaitu menyiapkan dulu, mengerti dulu arsitektur dan alur sistemnya sebelum nanti nomor 2 baru mereview kode. Jadi memerintahkan untuk coding ke AI direview kemudian gitu ya. Direview. Jangan sampai teman-teman kopas aja lah udah pasti benar gitu. Nah, nanti begitu ada bugs AI kenapa begini gitu ya. Tolong benerin yang ini gitu. Bahkan AI-nya juga kadang nanti yang mana ya gitu. Misalnya seperti itu. Nah, dalam kasus saya, sekarang yang sedang saya coba kembangkan tuh adalah seperti ini. Ini contoh sprint 0, teman-teman. Ya, jadi tadi teorinya, jadi sprint 1, 2, 3 itu kan sudah coding tuh ya. Nah, sprint 0 adalah menyiapkan dokumen fondasinya sebelum bahkan coding ya. Jadi saya ketika membuat mengembangkan aplikasi yang untuk sistem kependudukan berbasis komunitas terkecil ya, ada RT, ada klaster, ada perumahan seperti itu membuat dulu beberapa dokumen seperti ini. Tentu ini juga bukan pikiran saya. Saya diskusi dengan AI menghasilkan dokumen-dokumen ini. Ada manifesto, ada vision dan positioning, ada PRFAQ. FAQ teman-teman pasti udah tahu ya. Ya. Jadi pre-requirement FAQ itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab sebagai pengembang sebelum coding gitu ya.
kemudian ada workflow, ERD, dan seterusnya. Sehingga kita itu dengan AI itu coworkers. Jadi kita yang sekali lagi navigasi, AI yang apa namanya menjadi teman kita berpikir. Kemudian jika kita juga nanti kayaknya sih bener ya pikirannya, konsepnya, tapi ngodingnya aku bingung misalnya begitu, maka AI kita perintahkan untuk ngoding sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya, nah itu yang pertama. Jadi apa namanya kita bisa atau kita harus memulai itu dengan diskusi. Bahkan kalau teman-teman menggunakan LLM tertentu ya, LLM tuh mungkin teman-teman biasa pakai Cloud Code misalnya. Kalau Claude itu Opus misalnya, atau ada teman-teman yang sudah mungkin berlangganan sudah sampai ke Fable atau mungkin sudah yang versi paling tingginya gitu ya. Ada nggak di sini yang berlangganan Claude Pro? Belum. $5 sih, lumayan ya, $5 sih. Atau mungkin ya nanti semoga kampus bisa dapat vouchernya tuh ya. Nah, teman-teman pastikan ketika nanti teman-teman misalnya bisa menggunakan LLM atau agent AI yang paling canggih sekalipun, itu pastikan menjadi partner diskusi dulu, baru codingannya bisa dilakukan oleh agent yang lebih, dalam tanda kutip ya, lebih murah. Jadi yang ngoding itu tidak harus agent AI yang misalnya Opus gitu levelnya. Kalau teman-teman untuk ngodingnya cukup Sonnet kalau di Claude, misalnya seperti itu teman-teman. Ya. Atau di Gemini, misalnya Gemini paling tinggi itu versi apa sekarang, versi sekian, maka codingannya, diskusinya dengan yang paling tinggi, codingannya bisa digarap oleh AI agent yang lebih rendah. Selain efisiensi anggaran atau biaya, ini juga bisa bisa untuk mencegah halusinasi teman-teman, karena makin canggih AI agent-nya, LLM-nya, itu kan mereka dapat input makin banyak dari seluruh dunia dan kadang-kadang halusinasi. Nah, kalau yang teman-teman lihat ini kan cuma UI aja kan. Aplikasinya sama aja dengan aplikasi yang teman-teman biasa buat dengan Laravel atau dengan PHP atau dengan platform lain ya, JavaScript, React, macam-macam untuk front end. Sama aja. Tidak ada bedanya. Yang berbeda adalah sebenarnya di prosesnya, teman-teman. Ya, sekali lagi yang membedakan vibe coding atau vibe engineering itu bukan sebenarnya tidak terlihat ya secara kasat mata, walaupun mungkin kalau secara umum biasanya template-template bikinan AI itu sekarang tuh bagus-bagus ya, fontnya bagus-bagus gitu. Kemudian ada banyak animasinya atau misalnya gradasinya gitu, yaitu buat UI designer lah. Tapi sebenarnya sama aja gitu. Nah, ini contoh project yang real saya lakukan dengan teman-teman di Banyumas misalnya, di Purwokerto itu kemarin membuat namanya produk banyumas.com. Teman-teman bisa cek juga deh. Itu tuh pakai Gemini, teman-teman. Ya, pakai Gemini dan nggak nyampe seminggu saya kira. Dan ini sudah juga mengintegrasikan ada fitur Kris kalau nggak salah buat paymentnya. Ya, coba nanti teman-teman cek deh gitu. Nah, tapi sekali lagi ini demo ya teman-teman. Misalnya teman-teman nanti order sendal di situ ya belum tentu dikirim. Ini kemarin kebetulan ada project dengan Bank Indonesia untuk mencontohkan bagaimana AI itu bisa membuat website untuk UMKM dalam waktu singkat seperti itu. Ketika workshop sudah jadi begini, tetapi yang lama adalah biasanya tuh kontennya, ya konten editing fotonya misalnya, atau misalnya cara ordernya, payment gateway-nya dan sebagainya gitu. Seperti itu. Nah, yang dua ini pakai Gemini teman-teman, sementara yang ini pakai yang satu Claude Sonnet, yang sebelah kanan itu kalau nggak salah ya sama Claude Opus karena lebih banyak. Nah, jadi prosesnya yang ketika menggunakan AI teman-teman itu bukan ujug-ujug gitu ya, bukan ujug-ujug buka AI
Misalnya Kimi atau Emergent atau Lovable misalnya gitu ya. Itu bukan langsung lovable.app sign up. Lalu kemudian Lovable tolong buat aplikasi ini gitu. Nah, itu adalah awal yang kurang tepat, teman-teman. Jadi yang harus teman-teman lakukan atau ya katakanlah harus teman-teman lakukan adalah sebenarnya diskusi dulu. Bahkan kalau teman-teman pakai Lovable atau Emergent atau apapun yang lain, itu pasti ada mode plan istilahnya. Ya, plan dulu, jangan langsung build. Ya, pastikan nanti kalau teman-teman pakai AI LLM untuk pertama kali, jangan langsung build, teman-teman. Tetapi plan dulu, ya. Tuliskan konteksnya dan requirement-nya itu dengan lengkap. Bukan cuma bikinkan aplikasi untuk kos-kosan, misalnya gitu ya. Buatkan aplikasi kos-kosan pembayaran setiap bulan, misalnya kayak gitu. Lalu setelah itu tambahkan fitur peta, misalnya gitu ya. Tambahkan fitur ini. Nah, vibe coding itu ya seperti itu sih, cuman nggak begitu. Gimana ya menjelaskannya? Vibe coding itu semudah itu, tetapi seharusnya tidak secepat itu. Ya, jadi seharusnya ada draft dengan AI. Nah, yang kedua nih, minta AI menyusun kerangka dulu, ada dokumentasi awal, ya, dan mungkin biasanya itu AI akan memberikan kita itu kayak semacam ERD awal, bukan ERD sih, lebih ke eh, kayak mind map seperti itu. Ini nanti fiturnya kurang lebih begini, begini, begini. Nah, kita itu biasanya diberikan kesempatan untuk approve atau tidak. Nah, maka di situ pentingnya critical thinking. Saya rasa harusnya ada juga mata kuliah computational thinking ya, Pak. Kalau nggak salah di awal-awal tuh pasti ada tuh computational thinking. Jadi cara berpikir komputer itu sehingga kita nanti bisa mengecek logika. Di tahap ketiga kita cek logikanya. Lalu kita cek juga keamanannya. Seperti itu. Nah, baru tahap berikutnya adalah iterasi. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman misalnya berpikir sekarang, kayaknya kuliah 3 tahun ini nggak ada gunanya deh, kan udah ada AI gitu. Ada nggak yang berpikir gitu, teman-teman? Nah, saya harap tidak ada. Saya harap tidak ada. Kenapa? Kalau teman-teman berpikir bahwa memahami database, struktur algoritma, dan sebagainya, itu sia-sia, enggak juga, teman-teman. Justru disitulah fondasinya. Fondasi logika pemrograman itu tidak bisa digantikan AI. Jadi secanggih apapun gitu ya, bagaimanapun mereka dilatih AI itu tidak serta merta bisa nge-solve masalah kita, gitu teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman sebaiknya tetap ada dalam mindset teman-teman itu adalah fondasi logika pemrogramannya harus jelas, gitu ya. Harus kita yang tetap menjadi navigator. Kemudian tetap harus membaca kode, teman-teman. Jangan percaya buta begitu saja kepada kode yang dibuat AI. Meskipun itu AI misalnya Fabel 5 atau misalnya yang paling tinggi apa tuh yang nggak boleh beredar ya, Cloudy Mystery atau apalah ya. Mitos gitu ya, itu paling canggih itu, bahkan sampai saking canggihnya dilarang beredar oleh pemerintah Amerika. Itu pun jangan dipercaya 100%, teman-teman. Kita tetap harus bisa mengendalikan itu. Kemudian desain sistem dan database, merancang arsitektur, itu bisa dimintakan kepada AI, tetapi sekali lagi navigatornya adalah kita. Kemudian kita tetap harus juga aware kepada risiko keamanan, gitu ya. Nah, kayak tadi ketika saya misalnya menggunakan AI untuk istilahnya tuh nge-proof idea ya, proving idea saja, ide di proof gitu aja, itu ya cepat gitu, nggak nyampe 1 jam selesai.
Tetapi jangan lupa pasti akan ada banyak celah security di situ gitu. Jadi pasti akan ada kerentanan-kerentanan dan tetap harus aware. Kemudian nomor 5 dan 6 itu juga tetap harus kita kuasai, yaitu komunikasi teknis. Komunikasi ini maksud saya kita mengkomunikasikan ide kita dengan AI itu harus sejelas-jelasnya. Toh tidak harus dalam bahasa Inggris kan gitu. Syukur bisa komunikasi dengan bahasa Inggris gitu ya. Syukur. Tapi jika pun tidak dengan bahasa Indonesia pun itu tetap bisa. Oke, sampai di sini saya mau ice breaking dulu. Eh, Tolong jawab siapa yang pernah eh, apa vibe coding dengan AI. Ini dulu, coba. Ada nggak? Saya mau dialog dengan satu aja. Ada nggak? Ada? Ayo, angkat tangan atau ada nggak? Saya mau tanya pengalamannya. Mas Arif Bowo ada? Pernah? Pernah sih Pak, sesekali pernah memang. Pakai apa? Pakai Kalau boleh Gemini tahu. Pak. Oh, Gemini. Oke. Iya. Pakai bahasa apa? Indonesia? Iya, pakai bahasa Indonesia. Oke. Mas Arif tahu nggak bahwa Gemini bisa ngobrol dengan bahasa Jawa? Mungkin pernah pakai bahasa ngapak sih Pak, jadi bahasanya campuran. Wih, mantap. Nanti coba ya. Nanti coba lagi. Develop sebuah apps yang pakai bahasa ngapak. Dia bisa. Ya, dia Sepenuhnya bisa. pakai bahasa ngapak gitu Pak. Iya, iya. Cuma saya pernah mencoba ini di Cloudy ya, di Cloud, kemudian di Gemini, di ChatGPT atau sama di yang lain. Itu emang beda-beda sih. Tapi intinya adalah komunikasi itu menjadi skill dasar. Bahasanya apapun, yang penting maksudnya jelas. Dia Iya. akan nangkep gitu. Nah, Mas Arif waktu bikin itu bikin apa Mas? Diskusi sama Eh, Gemini bikin aplikasi apa? Kebetulan waktu itu bikin untuk sistem akademik di tempat saya kerja sih Pak. Oke, hasilnya Mencoba apa? itu sih. Hasilnya ya kadang ketika saya masukkan prompt yang mungkin kurang tepat, nanti hasilnya tidak sesuai yang saya harapkan sih. Oke, makin lama makin ngawur atau makin bener? Ketika diperbaiki prompt-nya benar, cuman ketika saya kan paket yang plus tapi Free. ada limit harian ya Pak. Ketika udah Oh, limitnya selesai, ya jawabannya sudah kembali ngawur. oke, oke. Iya, berarti harus langganan Google One tuh ya. Iya. Oke, makasih Mas Arif ya. Jadi Iya, ya, sama-sama. iya, memang begitu teman-teman. Jadi apa namanya? Apapun toolsnya sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting adalah kita jelas komunikasinya. Dan saya yakin Mas Arif sebelum komunikasi dengan Gemini ya, dengan Gemini itu tidak menyiapkan draft dulu karena langsung komunikasi pasti gitu. Karena kita menganggap pasti AI-nya ngerti gitu, pasti AI-nya pinter gitu. Nah, ini yang kesalahan awal. Jadi saya dulu juga begitu, tenang aja. Jadi saya juga menganggap kan AI pinter ya. Jadi nggak usahlah kita membuat konsep dulu. Nggak juga. Ternyata justru membuat konsep dulu, ngobrol dengan AI bukan untuk nge-build di awal. Seperti itu teman-teman. Nah, ini contoh aja apa contoh yang sehari-hari saya pakai misalnya Cloudy Code. Ini bisa diakses kalau Cloudy Pro. Kemudian Open Code itu juga free, teman-teman bisa bisa install. Google Anti Gravity juga free. Ada yang pakai Google Anti Gravity nggak buat coding, ngeprompt? Ada nggak ya? Coba angkat tangan. Oh, belum ada ya? Baik, kalau belum ada nggak apa-apa ya. Jadi Google Anti Gravity itu sebenarnya fungsinya ya sama persis juga dengan apa namanya
eh, VS Code, Studio Code yang biasa teman-teman pakai gitu ya. Nah, itu kemudian sampai di sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan, karena saya pikir materinya cukup sampai di sini ya, cukup sampai tools yang biasa saya gunakan. Monggo, saya kembalikan dulu ke Pak Yuli. Oke, terima kasih Pak Supri. Ini teman-teman masih apa ya? Karena memang praktek di kampus itu lebih lebih banyak pakai mungkin ya belum menggunakan tools AI secara apa ya bebas gitu ya. Walaupun sebenarnya di UPB itu kita sudah sampaikan di UPB itu memungkinkan atau diperkenankan untuk menggunakan AI. Boleh, gitu ya. Karena ada beberapa kampus yang memang nggak boleh. Tapi yang penting itu jujur pada saat menggunakan tools tadi begitu ya. Jadi menyampaikan. Nah, termasuk di proses coding atau di konteks yang lain. Oke, rekan-rekan mahasiswa, silakan bisa disiapkan pertanyaannya. Tadi Pak Supri saya tidak mengenalkan dari awal secara detail, memang sengaja Pak Supri agar saya kira lebih pas, lebih maksimal kalau panjenengan langsung begitu ya. Tadi yang kurang jenengan tidak menyampaikan akademisnya begitu ya. Saya kira ini bukan, kalau menurut saya bukan sebuah kekurangan karena bukan dari bidang begitu ya. Saya sering menyampaikan ilmu komputer itu sepanjang punya peminatan dan tekun itu bisa, tidak harus dari orang komputer. Karena teknis gitu ya. Sepanjang punya kemauan keras untuk belajar, saya kira bisa. Apalagi ditambah hobi gitu kan. Ya. Tadi sebelum disampaikan saya kira setahu saya di profil akademia dari akuntansi Pak ya. Betul, teman-teman, saya ini ya kuliahnya akuntansi, kemudian terakhir komunikasi ya. Jadi jadi tidak, Komunikasi. iya betul. Nah, sebenarnya ketertarikan saya dengan ilmu komputer atau informatika lah secara umum itu justru ketika akuntansi itu. Saya kuliah, saya latar belakangnya SMK akuntansi 3 tahun, kuliah akuntansi 4 tahun. Bayangkan 7 tahun debit kredit saldo nggak ada duitnya tuh. Jadi, nah, dan itu ternyata dalam bayangan saya waktu semester 4 waktu itu, 2 tahun kedua, itu saya pikir ini mah akan selesai nih kalau pakai aplikasi gitu. Ya waktu itu saya udah punya kesadaran itu sebagai orang akuntan gitu. Eh, Ketika ada banyak teori atau software akuntansi waktu itu yang sampai sekarang bertahan adalah Accurate, dan itu buatan Amerika awalnya Pak. Jadi di Indonesia itu diimpor aplikasi itu, lalu kemudian ditiru, ada banyak tiruannya, dan ya ya saya bersyukur lah gitu ya bisa keluar dari dunia akuntansi juga masuk ke dunia IT juga, ketemu lagi dengan akuntansi sekarang gitu gitu Pak. Oke, terima kasih. Iya, jadi kita kita yang komputer kan biasa sesuatu yang stabil gitu ya. Otomatis bisa lebih cepat untuk diotomasi gitu ya. Akuntansi kalau yang debit kan harus debit, kredit ya harus kredit gitu. Rumusnya pasti begitu kan atau mendekati pasti. Betul. Yang sifatnya kebijakan di akuntansi kan kalau di sistem udah nggak ada gitu ya. Iya betul. Hanya Betul ya Pak Yuli. hanya ya persetujuannya kan di antara teknis. Nah, kemudian tadi Anda masuk ya, ceritanya masuk dari aktivitas sistem yang eh, berarti di era 2010-an ya Pak ya, Betul mulainya Pak. ya, 2010. Jadi kalau di Kebumen dulu saya sempat aktif tapi di forum Linux Pak. Tapi ya Wah. nggak kuat-kuat banget enggak ini di Linuxnya, tetapi lebih ke bagaimana bersama teman-teman menumbuhkan kesadaran tentang apa lisensi Betul. lisensi yang ya yang Yang legal legal. begitulah gitu Yang era-era legal itu gitu betul. ya, era itu nggih. Terus beberapa Iya ya tadi di komunitas folk gitu ya. Jadi di betul. Kebumen dulu ada forum Linux Kebumen sama forum open source software. Kemudian Betul. sama kemitraannya kami juga bermitra dengan Diskominfo-nya Kebumen. Nah, Iya. tapi lebih ke proses bagaimana agar kesadaran tentang software legal. Kalau jenengan langsung ke sistemnya begitu. Eh, Iya, iya, saya iya. kira Betul Pak. ini passion masing-masing gitu ya. Oke, Betul Pak rekan-rekan usaha Yuli. silahkan. Iya. Tadi saya sampaikan bahwa
AI toolsnya banyak sekali. Tadi sampaikan anti gravity juga lumayan banyak yang pakai. Eh, yang sudah ditampilkan lumayan banyak. Mungkin teman-teman bisa menanyakan tadi terkait tools mungkin yang ke depan lebih baik atau tantangan di software house ke depan atau sistem apa kayak yang berpotensi akan masih terus tumbuh gitu. Moga teman-teman mahasiswa saya sediakan waktunya untuk resen. Silahkan resen aja. Tiga penanya dulu, silahkan. Ini kalau ngawalnya agak berat biasanya. Ada satu pun? Silakan teman-teman. Kalau bertanya di luar ini juga boleh. Siapa tahu ada yang kalau AI buat foto. Ya, saya sering di kelas sering nyinggung orang-orang ilkom asli atau informatika asli biasanya kalem-kalem Pak Supri. Betul. Betul gitu ya, Pak. Betul. Iya. Memang beda Kalau sama saya akuntansi. sebenarnya bukan informatika asli, saya sih orang sistem informasi Pak. Oh, SI Pak ya. Baik. SI, jadi lebih banyak 60% dulu masih lebih ke manajemennya. Nah, Oh, baru, siap betul. ya, baru sekarang Betul. ngambil informatikanya. Oke, silakan. Nah, kalau ada yang bertanya. Ini ada kelas yang karyawan, saya kira beberapa orang saya kira sudah terjun di lapangan langsung. Wah, kalau karyawan tuh biasanya otodidak ini nih, dipaksa oleh perintah Pak Bos. Ya. Bisa nggak bisa harus bisa. Saya sambil share ini juga, siapa tahu teman-teman mungkin ada bisa tertarik untuk bertanya. Saya share namanya artificial.com teman-teman. Artificial.com. Saya share di chat juga. Nah, jadi siapa tahu teman-teman mungkin sekarang mungkin masih apa ya, kadang-kadang apalagi kita yang di daerah itu merasa kayak ada tier gitu ya. Di tier 1 itu kayak Jabodetabek, kalau tier 2 itu mungkin kayak kota provinsi, sementara kalau kita yang di kabupaten kota itu gimana ya, ngomongin IT dan AI itu kayak mungkin nggak terdengar lah gitu. Tapi sebenarnya aslinya enggak begitu teman-teman. Coba teman-teman buka di artificial.com, di situ ada banyak sekali inisiatif aplikasi yang sudah coba dibuat bahkan baru-baru ini gitu ya. Di artificial.com itu saya juga gabung di situ di komunitasnya, dan seperti Pak Yuli, emang berkomunitas itu teman-teman akan membuat kita apa ya, membuka kesempatan yang lebih luas lah gitu. Kadang-kadang jadi ya kadang-kadang kita nggak niat, misalnya saya sendiri misalnya dulu saya punya teman KPLI, di KPL itu komunitas pengguna Linux gitu ya. Tapi iya betul, Linux Indonesia. Nah, sampai komunitasnya sekarang sampai sekarang pun masih ada sebenarnya gitu. Cuma ya betul usianya mungkin sudah milenial dan Gen X lah. Kalau Gen Z sekarang otomatis sudah pakainya Android gitu, macOS, padahal ya semua itu sebenarnya basicnya Linux gitu teman-teman. Cuma ya jarang ini aja. Oke, jadi di artificial.com teman-teman bisa melihat ada banyak sekali startup dan aplikasi yang dibuat dengan AI. Ada yang free, ada yang berbayar. Tapi teman-teman, saya sarankan join ke WA grupnya dan milisnya teman-teman. Itu info terupdate tentang AI ada semua gitu ya. Dari kadang-kadang diskon apa namanya, tarif-tarif diskon juga ada di situ teman-teman. Kemudian bocoran-bocoran ada rilis terbaru atau mungkin pokoknya semualah tentang AI di Indonesia dan di internasional tuh ada di situ. Jadi bagus-bagus kok itu, inisiatif yang bagus-bagus teman-teman. Saya berharap suatu saat dalam. Terima kasih informasi ini. Ada yang nanya di kolom chat, Pak. Oh, monggo. Bagus. Tadi yang kedua nanti Mas Indra tadi sempat resen. Oh, dari iya. yang pertama mungkin dari Mas Bagus ini. Mas Bagus. Saya mau tanya bagaimana cara belajar untuk memperkuat fundamental programming di era generatif AI ini yang semakin masif. Dari penelitian yang sudah ada, banyak membuktikan pengguna AI menggerus kemampuan analis manusia.
Ya, bagaimana cara belajar yang tepat untuk kasus ini? Enggak, Pak. Baik, terima kasih Pak Yuli. Seperti namanya, pertanyaan ini bagus sekali ya. Namanya Mas Bagus Alfian Yusuf ya. Ya, pertanyaannya sangat bagus. Jadi begini, Mas Bagus dan teman-teman semuanya, betul penelitian itu banyak yang atau setidaknya sampai saat ini banyak riset yang menemukan bahwa AI itu seperti atau seolah-olah ya itu betul. Ya tadi itu contohnya. Kayak saya ketika pertama kali untuk vibe coding, itu kalau kita saya waktu itu juga tergerus betul. Nah, bagaimana caranya dan bagaimana saya sadar? Saya sadar ketika aplikasi yang dibuat itu sudah dideploy ke self-hosted atau ke VPS atau ke server sendiri. Itu baru sadar tuh, teman-teman. Jadi sebelum itu terlambat, teman-teman, cara belajarnya adalah begini. Gunakan AI itu atau vibe coding dengan AI itu untuk proven ide jangka pendek. Jadi misalnya teman-teman ada tugas atau ada keperluan dalam jangka pendek harus kayak membuat mock up apps gitu. Kalau dulu kan cukup pakai Figma ya, didesain di Figma, kemudian ada prototyping gitu. Nah, sekarang prototypingnya tuh sudah ada database-nya bahkan gitu. Maka gunakan AI, pelajari AI itu untuk itu ya, atau untuk prototyping saja levelnya. Sementara untuk aplikasi yang versi production, teman-teman seperti tadi saya sampaikan, penting untuk punya dokumentasi awal, planning yang lengkap, ada PRD, ada IRD gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk pertanyaan Mas Bagus, bagaimana belajarnya? Sebenarnya belajarnya adalah disesuaikan. Nah ini teman-teman, bagaimana cara belajarnya? Ini pertama fundamental dulu, gitu ya, fundamental. Jadi AI itu hanya kita atau berfungsi untuk mempercepat, sekali lagi ya, untuk mempercepat, bukan menggantikan logik. Itu penting diingat, gitu ya. Jadi tidak boleh teman-teman mengesampingkan materi kuliah atau materi di kampus yang terkait dengan yang itu fundamental, database dan sebagainya. Kemudian belajar promptingnya yang lebih serius. Jadi kadang-kadang kita itu mendapatkan hasil dari AI itu kan sangat tergantung prompt kita. Jadi prompting yang sesuai seperti tadi Mas Arif kalau nggak salah ya. Begitu promptnya salah gitu, itu hasilnya juga keliru. Maka belajar prompting yang detail, yang jelas, yang clear itu juga penting. Ya, itu jawaban buat pertanyaan Mas Bagus. Jadi karena prompting yang jelas itu sebenarnya membuktikan bahwa kita punya analisis yang jelas pada kebutuhan. Biasanya karena kita tidak jelas kebutuhannya, asal aja, maka promptnya juga asal, hasilnya asal. Maka nanti kalau itu ada di industri, ya pasti akan tidak dipakai. Gitu. Gitu ya. Semoga menjawab, kalau tidak mohon maaf ini. Kemudian yang perusahaan mencari kemampuan coding. Atau kemampuan menggunakan AI dalam proses pengambilan keputusan. Oke. Sekarang yang dicari sebenarnya adalah programmer yang bisa yang paham coding, yang bisa coding, tetap yang bisa coding, tapi bisa menggunakan AI untuk mempercepat prosesnya. Ya, ini untuk Mbak Anjani Rahmawati. Jadi banyak perusahaan sekarang itu sudah tidak bertanya degree lagi, sudah tidak bertanya kamu S1, D3 atau apa, bukan. Tetapi biasanya bertanya berapa proyek yang pernah kamu lakukan, portofolio teman-teman. Itu penting, gitu ya. Lah, dari portofolio itu jelaskan juga, misalnya pernah bikin website kayak tadi Mas Arief, aplikasi untuk sistem akademik misalnya. Nah, itu harus dijelaskan. Ini menggunakan platform apa, di hosting di mana, database-nya apa.
dengan bantuan AI atau tidak. Kalau ada bantuan AI-nya, AI powered gitu, atau misalnya pokoknya dengan AI gitu, itu menarik perusahaan untuk lebih mempertimbangkan. Biasanya seperti itu. Tapi tentu disesuaikan ya. Kalau yang dicari adalah yang punya pengalaman ya seperti itu. Tapi jangan khawatir teman-teman yang masih junior, yang fresh grade gitu, baru lulus, nanti kemudian portofolio project baru 10 misalnya, atau baru 5, atau bahkan baru 2, gimana ya, mau melamar ke perusahaan gimana ya? Nggak apa-apa teman-teman. Tetap percaya diri aja, karena kadang-kadang justru yang dibutuhkan perusahaan adalah junior. Ya, penting ini ya. Jadi di perusahaan kadang-kadang itu butuh juga junior. Nanti tidak selalu harus senior lah, kurang seperti itu. Bahkan lead programmer dulu di perusahaan saya yang sebelumnya itu ada 15 orang programmer, leadernya 1, product manajernya 1, ya. Kemudian tim programmernya itu lebih dari 10 adalah junior, gitu teman-teman. Dan junior ini nanti kelihatan pada prosesnya, dia siapa yang akan naik jadi manajer, siapa yang akan naik jadi programmer leader, bahkan ada yang jadi VP ya, vice president gitu, kayak wakil direktur khusus untuk ngurusi teknologi, atau bahkan mungkin jadi CTO. Jadi sekali lagi, apakah sekarang mencari yang full AI atau coding murni, sebenarnya paduan keduanya, bisa coding tapi juga plus memanfaatkan AI. Karena kalau bisa coding aja nggak memanfaatkan, perusahaan akan berpikir nanti kelamaan. Tapi juga nggak murni AI doang. Perusahaan akan berpikir, ya kayak gini mah lovable aja bisa gitu. Nah, maka dua-duanya teman-teman. Basic codingnya harus ada, tapi juga menggunakan AI untuk mempercepat. Sekali lagi untuk mempercepat saja. Semoga menjawab. Silahkan tadi siapa yang mau bertanya, Gih, Pak Yuli? Oke, makasih Pak Supri. Jadi ini jawab dari Mas Bagus Pak. sama Mbak Anjani. Tadi Mas Indra. Mas Indra masih? Jadi enggak Mas Indra? Jadi Pak. Oke, Silakan. Ayo. Bapak kan tadi kan bilang vibe coding ya Pak. Itu sepengalaman Bapak saat membuat project agar tokennya tidak cepat limit itu gimana ya Pak? Oh, Banyak kan. Oke. Iya. Ya, bagus. Mas Indra Fata ya. Mas Indra Iya. panggilannya. Baik. Mata. Mas Indra tapi pernah langganan yang pro nggak? Pernah. Oke. Mas Indra merasa ketika pakai yang free itu cepat habis. Udah upgrade ke yang pro, kok cepat habis juga gitu ya? Iya, kadang gitu. Oke. Gini, ini semua vibe coders itu mengalami fase itu, Mas. Ya. Pertama, tidak bisa dipastikan apakah itu benar-benar karena prompt kita atau karena kebijakan dari LLM-nya ya, dari AI-nya. Tidak bisa dipastikan. Karena kadang-kadang itu kebijakan dari LLM, Mas Indra. Jadi kadang-kadang kebetulan, pas kita lagi langganan, limitnya itu diubah oleh perusahaan. Jadi Anthropic ya, kalau Claude itu kan Anthropic, atau misalnya OpenAI GPT atau apapun yang lain gitu. Itu kadang-kadang mengubah limitnya. Sesuka-suka dia aja gitu. Itu yang pertama. Kemungkinan paling naas pertama ya. Tapi yang kedua, betul. Makin panjang prompt, makin dalam prompt kita, itu juga menguras energi atau menguras kredit makin cepat. Misalnya Mas Indra beli kredit di misalnya Emergent atau Lovable. Misalnya punya 100 kredit gitu ya. Nah, coba deh prompt-nya itu singkat tapi detail, bukan panjang tapi bertele-tele. Nah, tips dari saya itu. Jadi singkat tapi detail, misalnya perbaiki fitur ini pada URL ini agar begini. Jangan sampai begini. Itu akan lebih efektif dibanding dengan Mas Indra nulis, ini kayaknya tombolnya kurang gede ya.
yang tadi sebelah sini atau ganti fontnya. Nah, itu bertele-tele, itu ngabisin, Mas. Ya, jadi nah terus kemudian manfaatkan fitur attachment. Kan ada lampiran tuh. Jadi kalau teksnya agak panjang, Mas Indra save aja di TXT ya, di note di TXT, nanti diupload sebagai lampiran. Prompt kita adalah tolong baca lampiran ini dan sesuaikan sesuai dengan isi dari teks yang ada di lampiran. Selesai. Yang panjang itu filenya gitu loh. Tapi jangan ngeprompt panjang. Itu yang kedua. Yang ketiga, hindari upload lampiran terlalu banyak. Ada teks, ada image, ada PDF, ada apalagi misalnya Excel gitu ya. Misalnya tolong sesuaikan tabelnya dengan Excel berikut ini gitu. Buatkan fitur import ya bla bla bla. Itu dari 100 bisa langsung 80 atau 75 tuh, Mas. Padahal kan lumayan ya harganya gitu. Itu mungkin Mas Indra. Ini jawaban saya pribadi ya, tidak ada teorinya. Tidak ada teori. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Mas Indra. Semoga kreditnya awet ya. Ya, Terima kasih Pak Supri. Ini Monggo. pertanyaan keempat dari Mas Amru Muiz. Siap. Ini terkait dengan pada saat membuat proyek, kemudian apa saja dokumen apa saja yang idealnya diunggah untuk mengawali sebuah proyek. Baik. Jadi untuk mengawali sebuah proyek, idealnya Mas Amru Muiz. Begini Amru Mas Muiz, Amru. Nggih. Sebenarnya bukan harus dari awal upload dokumen, enggak. Jadi dari awal itu ajak pada mode plan ya, pada mode perencanaan, ajak dulu diskusi. Biasanya kan gini, misalnya, kasusnya misalnya tadi sistem akademik misalnya ya, punya Mas Arief. Itu pertama, itu ajak dulu diskusi. Biasanya kan AI-nya akan menyapa kita gitu ya. Saatnya ngopi Mas Amru, atau selamat pagi Mas Arief, atau misalnya kayak gitulah. Bahkan kalau teman-teman ngaksesnya misalnya dini hari, itu tahu loh, dia menyapanya misalnya lagi begadang Mas Arief, misalnya gitu ya. Nah, ajak ngobrol dulu, yaitu misalnya gini, saya terpikir untuk membuat aplikasi apa, tolong tolong bantu saya membuat dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendevelop aplikasi itu. Nah, nanti AI-nya akan menawarkan apa saja dokumen yang jadi bukan dari awal kita membuat dokumen, tapi diskusi dengan AI akan menawarkan kurang lebih apa saja dokumennya. Karena setiap aplikasi itu beda-beda, Mas. Tidak semuanya harus ada. Kalau ini kan di layar saya ya, ada manifesto, vision and position, ada PRFIQ, MVP, ada workflow, ERD. Kadang-kadang mungkin cukup vision, FAQ, MVP, workflow, baru ERD nanti misalnya gitu. Itu bisa aja. Jadi tidak harus semuanya ada di awal. Ya, yang penting harus kita lakukan jujur dengan AI-nya, kita mau bikin aplikasi apa spesifik. Ya, sistem misalnya akademik untuk apa? Sekolahnya apa? Sekolahnya level SMA. SMA-nya mana? Swasta atau negeri? Swasta. SMA misalnya Pangudi Luhur. Lokasi di mana? Di Kebumen, seperti itu. Ada berapa kelas misalnya? Bla bla bla. Masalahnya apa? Masalahnya sekarang begini. Nanti FAQ, MVP, dan workflow itu berdasarkan settingan kita dengan AI agent di awal, itu akan disesuaikan oleh dia. Jadi bahkan yang membuat dokumen ini tuh AI, kita simpan, kita save di GitHub. Teman-teman punya GitHub nggak? Punya dong. Ya, masa developer nggak punya GitHub? Ya. Nah, simpan di sana, di dokumen project, teman-teman. Ya, kan boleh aja bikin folder docs gitu, atau SRC atau apalah gitu. Nah, itu di situ disimpan tuh. Nanti ada FAQ, ada MVP, ada. Sehingga ketika kita kayak tadi Mas Indra, kehabisan token, ya, kehabisan kredit di sebuah AI, kita bisa pindah ke AI lain. Atau kalau Mas Indra mungkin logout, lalu login dengan akun yang lain,
atau Mas Arief dengan akun Google yang lain gitu ya, karena sudah habis nih kreditnya yang ini. Nah, dokumen ini bisa kita lanjutkan. Jadi upload dokumen yang kita punya di sesi sebelumnya ketika kita pindah sesi. Itu Mas Amru dari saya. Semoga menjawab. Monggo Mohon Pak maaf. Yuli. Iya, mohon maaf tadi masih ke mute. Oke, Siap. terima kasih. Ada yang lain? Ini materinya udah lumayan banyak, udah sangat banyak yang disampaikan Pak Supri secara teknis begitu ya. Tadi mungkin di awal Pak Supri, Kebumen itu kan ya relatif dekat dengan Purwokerto secara geografis jelas gitu ya. Secara budaya sama-sama ngapak. Kalau Purwokerto lebih mengarah ke kota pelajar sepertinya. Betul Pak, sekarang strateginya seperti itu karena Iya, jadi kota industri di sini nggak cocok Pak. iya. Nah, Kebumen sepertinya masih kota atau kabupaten agraris atau pertanian. Ini sedang mengarah ke pariwisata gitu ya. Saya sering menyampaikan di kelas. Saya kira tadi kalau melihat di jalan kan membuat proyek yang kasusnya nyata yang ada di masyarakat begitu ya. Betul. Nah, jadi dua tema tadi Kebumen sebagai daerah agraris ini pertanian dan perikanan sebenarnya. Karena sama-sama batasnya laut gitu ya. Hanya kemarin kami juga mengundang BMKG untuk proses sharing session untuk implementasi AI terkait dengan cuaca begitu dan bencana gitu. Karena Kebumen juga daerah dengan potensi bencana yang datanya lumayan tinggi begitu ya. Nah, ini bagian-bagian kami mencoba mengenalkan bahwa problem di masyarakat kecil juga banyak, sehingga tantangan implementasi teknologi berbasis komputer juga banyak gitu. Nah, termasuk kasus-kasus atau mungkin bukan kasus ya, kebutuhan real. Kalau tadi dengan konteksnya desa, sistem di desa ya Pak ya. Betul. Oke. Kami juga sedang mendorong misalnya aja pengelolaan organisasi desa, misalnya kelompok tani kan juga belum pakai Pak. Betul. Kelompok tani di desa saya misalnya ada kelompok simpan pinjam yang berbeda dengan keuangan tapi bentuknya gabah begitu Pak. Nah, ini juga bagian-bagian ya simpan pinjam bentuknya gabah. Betul. Nah, ini bagian-bagian contoh real. Nah, ini mungkin ada ada cara mungkin Bapak menemukan dari sisi Bapak gitu ya. Kalau saya kan agak beda misalnya karena di real. Menemukan tema menarik yang kira-kira pas untuk teman-teman mahasiswa gitu ya. Karena kalau mahasiswa skripsi kan hanya durasi 6 bulan gitu ya. 4 bulan sepertinya untuk efektifnya. Karena 2 bulan biasanya untuk awal saja di sesi tema sama nanti mendaftar. Dengan durasi 4 bulan kira-kira tema-tema yang tadi jenengan alami kira-kira seperti apa? Oke, baik. Ya betul, teman-teman sebenarnya saya setuju dengan Pak Yuli. Jadi ilmu komputer itu pada akhirnya itu sebenarnya memang bukan masalah keren-kerenan aplikasinya, tetapi lebih penting itu adalah apakah itu seberapa itu berguna gitu, seberapa itu kemudian mudah digunakan, bisa digunakan dan kemudian membawa manfaat. Nah, saya setuju dengan Pak Yuli. Sebenarnya teman-teman mahasiswa yang sekarang semester 6, kemudian nanti magang di semester 7, kemudian skripsi di semester 8, itu tidak perlu mencari ide terlalu jauh gitu. Jadi tidak perlu tidak perlu repot-repot gitu ya. Jangan repot-repot bahkan kalau bisa gitu ya. Tidak perlu repot-repot untuk kejauhan mencari ide mau bikin aplikasi apa gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada AI gitu. Jadi yang perlu teman-teman lakukan itu adalah, kalau di saya ini setelah tadi jangan menyepelekan fundamental ya.
Kemudian nomor 2-nya adalah membangun proyek nyata yang basisnya adalah problem kita sehari-hari. Atau kalau kita tidak punya problem, gitu, itu orang terdekat kita. Ya, bapak ibu kita, mungkin tetangga kita. Nah, makanya kemudian teman-teman sebaiknya gitu ya, saran saya, anak-anak informatika, walaupun kalian mungkin merasa introvert gitu ya. Kalau suruh speak up mungkin susah gitu, atau mungkin kalau public speaking tuh menakutkan sekali misalnya begitu. Tapi tolong teman-teman tetaplah bergaul, teman-teman ya. Di lingkungan tuh tetap bergaul karena ada banyak. Kayak Pak Yuli itu, meskipun beliau adalah dosen gitu ya, akademisi, tapi bayangkan beliau bahkan masih mengenal lingkungannya, masih tahu bahwa ada simpan pinjam non keuangan gitu, dan itu ya memang adalah apa ya, masalah-masalah atau potensi yang nyata sebenarnya, seperti itu teman-teman. Jadi saya bahkan ketika di startup 2020 ketika pandemi waktu itu ya, kami ketika pandemi itu 2020 awalnya, itu aplikasi yang perusahaan saya punya waktu itu tuh hanya aplikasi kasir, teman-teman. Ya, aplikasi kasir. Teman-teman pasti tahu lah. Kan kalian pasti suka ngopi ya. Di Kebumen juga banyak kopi enak ya. Nah, itu kalau kalian bayar, itu kan biasa kasirnya tuh ada tablet atau handphone, ya kan? Nah, itu kami itu dulu jualan aplikasi itu. Ketika 2020 melanda pandemi atau dilanda pandemi, aplikasi kasir kami nggak ada yang langganan, Mas. Jadi nggak ada yang langganan, nggak ada yang nggak ada yang menggunakan, karena jangankan untuk bayar aplikasi waktu itu, untuk bayar karyawan aja sulit gitu. Mereka bahkan harus tutup. Di Purwokerto dulu, walaupun ada supermall, tutup supermallnya. Dan pelanggan kami sepertiga itu jualannya di mall. Jadi hampir startup kami tutup juga waktu itu. Nah, yang kami kemudian pivot adaptasi dengan realita bahwa aplikasi kasir ini tidak bisa bertahan jika tidak berganti industri atau tidak berganti lingkungan. Nah, maka yang terdekat dari kami waktu itu adalah pondok pesantren. Jadi aplikasi kasir kami satu-satunya yang tetap berlangganan adalah di pesantren. Di pesantren ternyata ada kebutuhan transaksi cashless. Ya. Karena pandemi kan tidak boleh uang tunai waktu itu disarankan. Maka kebutuhannya ada kris, ada transaksi cashless. Masalahnya anak-anak di pesantren waktu itu tidak boleh bawa handphone. Maka perusahaan kami datang membawa digitalisasi kartu santri waktu itu. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, dalam kondisi sesulit apapun, atau bahkan justru dalam kondisi sulit, peluang itu ada dan kadang-kadang besar. Makanya teman-teman jangan berhenti atau jangan mudah menyerah ketika gak ada ide buat bikin aplikasi apa ya gitu. Gak usah yang tinggi-tinggi lah, misalnya gak usah yang jauh-jauh gitu. Tidak perlu yang tinggi-tinggi. Yang lihat sekeliling pasti ada orang, komunitas, atau bahkan tetangga kita atau mungkin keluarga kita yang membutuhkan. Gitu ya. Lalu kemudian setelah dapat masalahnya, belajar prompting yang serius, yang tadi itu, ya. Jadi bukan cuma chat sama AI-nya tuh, jangan cuma chat, tapi prompting yang serius, gitu. Cerita aja sama AI-nya. Kayaknya kalian kan Gen Z ya, lebih banyak ngobrol sama AI daripada sama ibu bapak ya. Saya sarankan sih ngobrol juga sama ibu bapak ya. Jadi misalnya bapak ibu gimana hari ini, misalnya di pasar bagaimana, di sawah bagaimana, ada masalah atau tidak. Siapa tahu misalnya, harga lagi naik mas, harga lagi turun, harga macam-macam gitu. Ya, walaupun orang desa nggak pakai dolar, tapi kan terpengaruh ya, begitu dolarnya naik, pakan ikan naik, pupuk naik gitu. Nah, dari situ bisa saja kamu berpikir, kita semua bisa berpikir, mungkin ada ya yang bisa kita bantu. Maka aplikasi yang kita buat adalah semoga bisa setidaknya ya membantu meringankan atau
siapa tahu malah justru menjadi solusi dari masalah di lingkungan terdekat kita. Jadi saya setuju dengan Pak Yuli tadi. Jadi memang jangan tercabut dari akarnya. Maka mau itu untuk kepentingan akademik, mau itu untuk kepentingan bisnis, sebenarnya selama kita tidak tercabut dari akar kita di mana kita tinggal dan dengan siapa lingkungan kita tinggal, insya Allah teknologinya selalu mendukung untuk itu. Insya Allah ada solusinya. Begitu Pak Yuli. Terima kasih Pak Supri. Sesi terakhir, saya kira udah banyak. Ada pertanyaan masih? Silakan. Masih ada atau tidak? Ada atau tidak ini? Ya. Kemarin pas kelas terakhir masih ada beberapa mahasiswa yang satu tentang tempat magang, Mbak Lutfi, ya. Karena magang ini kan sesuatu yang penting bagi UPB begitu ya. Satu tentang bidang pekerjaan gitu ya. Karena ada beberapa lembaga yang memang kalau dikatakan magang itu ya tidak selalu sesuai dengan bidang keilmuan. Padahal kita yang menghendaki ada peningkatan kemampuan sesuai dengan bidang. Jadi dengan keilmuan bidang keilmuan masing-masing. Ya, kita sedang berupaya ini untuk teman-teman menyalurkan atau mencari tempat yang benar-benar relate dengan keilmuannya. Ya, jadi beberapa minggu terakhir, karena biasanya ada beberapa yang Agustus itu sudah mulai, ada yang September gitu ya. Nah, tadi beberapa yang nanya kemarin habis selesai program pijak sama pijaknya decoding maksudnya. Oh iya. Ya, jadi ada termasuk Mas Indra, Mas Bagus, tahu saya ya, ada beberapa yang lain gitu. Ada beberapa yang mantan, mantan itu ikut yang sebelumnya. Ini bagian-bagian yang kami dorong agar mereka tidak hanya mencari yang bersumber kelas. Kalau kelas kan lebih banyak kesannya teoritis sama buku begitu ya, paper gitu ya. Jadi pada saat turun ke eksternal atau mengikuti akses eksternal, saya kira akan memunculkan ide-ide baru. Oke, teman-teman mahasiswa, masih ada pertanyaan atau tidak? Nggak ada ya? Oke. Udah cukup. Kalau tidak ada, saya kira bisa di closing mungkin Pak Supri kalau ada closingnya. Silakan. Jadi saya kira ya tentu pertama terima kasih atas kesempatan ini kepada teman-teman juga para mahasiswa yang ini sifatnya kuliah umum. Jadi teman-teman kalau saya dulu waktu kuliah itu kalau kuliah umum karena waktu itu belum ada Zoom ya, itu kayak cuma kuliah umum gitu, nggak datang juga. Nah tapi alhamdulillah alhamdulillah teman-teman terima kasih atas waktunya dan Pak Yuli dan jajaran terima kasih. Pesan terakhir saya untuk teman-teman yang saat ini sedang merintis karir gitu ya. Kemudian mungkin ada yang sedang mengembangkan personal brand sebagai seorang programmer, itu jangan takut dengan AI. Harus kenal justru gitu. Jadi AI itu tidak akan menggantikan kita sebenarnya gitu ya, selama kitanya selalu relevan. Jadi kalau quotes AI itu sebenarnya teman-teman. Ya, itu. Jadi AI bukan pengganti programmer, tetapi untuk lebih ke power multiplier ya. Jadi yang sifatnya multi, karena kita bisa jadi dari awal jadi sistem analis, jadi product manager, jadi coder gitu ya, jadi programmernya, UI UX-nya. Nah, kita sendiri bisa ya. Tapi tentu kolaborasi dengan teman-teman yang lain juga tetap harus dilakukan gitu. Dan terakhir, programmer yang menggunakan AI sekarang dan ke depan itu nilainya akan lebih baik, setidaknya mungkin 1 derajat lah lebih baik dibanding dengan programmer yang tidak menggunakan AI. Ya, ini sudah berlaku di dunia desainer teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin dari dulu mungkin mengenal ada profesi desainer grafis, sekarang mereka sudah hampir semuanya berkawan dengan yang namanya Canva teman-teman. Jadi ibu-ibu udah bisa ngedesain ya,
para mahasiswi terutama udah bisa ngedesain grafis sendiri, dan sosial media sekarang dipenuhi dengan hasil desain yang bagus-bagus, ya juga karena mereka berkawan dengan AI. Jadi untuk di dunia informatika, ilmu komputer, sebagai programmer, teman-teman silahkan berkenalan dan memilih platform AI yang paling cocok dengan teman-teman untuk menjadikan teman-teman punya power yang multi seperti itu. Sehingga lebih baik dari mungkin programmer-programmer lain yang tidak menggunakan AI. Begitu Pak Yuli dan teman-teman, mohon maaf kalau pasti banyak sekali kesalahan saya. Sekali lagi saya mewakili masyarakat, ini bukan akademisi teman-teman, jadi mohon maaf kalau ada banyak mungkin kekeliruan kata dan sebagainya. Terima kasih Pak Yuli, silakan. Oke, terima kasih Pak Supriyanto atas materinya, atas sharing-sharingnya. Merendah mulut dari tadi. Memang Dan masyarakat, Pak. saya sangat berharap ini bukan pertemuan terakhir Pak Supri. Ya, insya Allah kalau Baik, insya panjenengan Allah. besok slow, yang kemarin kita capian, kalau slow nanti teman-teman juga akan silaturahmi ke bawah. Untuk ke Terima depan, kasih. harapan saya masih berkenan untuk bisa berbagi kepada teman-teman pengusaha bangsa di lain forum. Tadi pesan Pak Supri yang pertama, jangan hilangkan yang fundamental tanpa harus menutup terhadap perkembangan teknologi. AI itu teman, AI itu bagian yang biasa dicerita dan privat, begitu. Sehingga Betul. gunakan dengan bijak, tidak harus bijak semua, tetapi dalami dan manfaatkan dari semua fasilitas yang ada. Terima kasih untuk semua atas kehadirannya. Ketemu lagi di lain forum. Sukses untuk semuanya. Terima kasih. Kita tutup acara kuliah umum di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Oke. Terima Terima kasih kasih banyak nomor Pak. kontaknya Pak Supri. Nanti Terima kasih. bagi Monggo. teman-teman yang mungkin Siapa tidak tuh, sempat nanti saya share. Oke, monggo silakan. Terima kasih. Recording stopped. Apa ya? Ih,